Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajiman Hakim. Saya absen 27. Saya akan menjelaskan konflik agama dalam sosiologi. Oke. Konflik agama dalam sosiologi adalah pertentangan atau ketidaksetujuan antara individu atau kelompok yang berbeda agama atau memiliki interpretasi agama yang berbeda. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan keyakinan, nilai-nilai, atau praktik keagamaan yang dapat menyebabkan ketegangan, kekerasan, atau konflik lainnya. Konflik agama dapat berupa konflik antar agama yang berbeda, misalnya antara Islam, Kristen. Habis itu konflik antara kelompok dalam satu agama, misalnya antar Sunni dan Syiah dalam Islam. Oke, yang ketiga konflik antara agama dan sekularisme, misalnya antara sekelompok agama yang ingin menerapkan nilai-nilai agama dalam masyarakat dan kelompok sekuler yang ingin memisahkan agama dari kehidupan publik. Oke, konflik agama dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, termasuk pertama, kerusakan fisik dan emosional. Kedua, ketegangan sosial dan politik. Yang ketiga, perubahan nilai-nilai dan norma sosial. Oke, dengan memahami konflik agama, kita dapat lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Oke ya guys ya. Untuk penyebab terjadinya konflik agama antara lain, pertama, perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi tentang ajaran agama dapat menyebabkan konflik antara kelompok agama yang berbeda. Oke, yang kedua, eksklusivisme. Pandangan bahwa agama sendiri adalah satu-satunya agama yang benar dapat menyebabkan konflik dengan kelompok agama lain. Oke, yang ketiga adalah fanatisme. Sikap fanatik terhadap agama dapat menyebabkan konflik dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda. Oke, yang keempat adalah kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi terhadap perbedaan agama dapat menyebabkan konflik antara kelompok agama yang berbeda. Oke. Yang kelima, pengaruh budaya. Pengaruh budaya yang kuat dapat menyebabkan konflik antara kelompok agama yang berbeda. Oke. Untuk yang keenam, sejarah konflik. Sejarah konflik antara kelompok agama yang berbeda dapat menyebabkan konflik yang berkelanjutan. Oke. Yang ketujuh, politisasi agama. Penggunaan agama sebagai alat politik dapat menyebabkan konflik antara kelompok agama yang berbeda. Yang kedelapan, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk antara kelompok agama yang menyebabkan berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Oke, dengan memahami penyebab konflik agama, kita dapat lebih siap untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Untuk cara mengatasi konflik agama antara lain, 1. Dialog dan komunikasi. Meningkatkan dialog dan komunikasi antara kelompok agama yang berbeda untuk memahami perspektif masing-masing. Yang kedua, toleransi dan penghargaan. Meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Oke, yang ketiga, pendidikan. Meningkatkan pendidikan tentang agama dan keragaman agama untuk mengurangi kesalahpahaman. Yang keempat, mediate. Menggunakan mediator untuk menyelesaikan konflik antar kelompok agama yang berbeda. Yang kelima, kerjasama. Meningkatkan kerjasama antara kelompok agama yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, mengembangkan nilai-nilai seperti kasih sayang,
toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketujuh, menghindari politisasi agama. Untuk menghindari penggunaan agama sebagai alat politik yang dapat memicu konflik. Yang ke-8, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan antara kelompok agama yang berbeda melalui kerjasama dan dialog. Dengan menggunakan cara-cara tersebut, kita dapat mengurangi konflik agama dan meningkatkan harmoni antara kelompok agama yang berbeda. Oke, itu saja dari saya. Saya dari kelas 3 bernama Raji Manakin. Mohon diterima Ibu Yuli. Ini saya pakai HP siapa? Saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.